Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Murai Batu dan PGM yang selalu berbagi tips tentang perawatan murai batu dari harian, settingan murai batu, lomba, dan berbagi tentang video-video pancingan murai batu, video lomba agar untuk menghibur teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan video tutorial dari settingan harian sampai settingan lomba bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa kalian coba dan bisa kalian terapkan di murai batu masing-masing. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi tips perawatan tentang murai batu yang telat panas saat lomba. Jadi burung-burung itu beda karakter, beda settingan, dari yang terlalu bocor di bawah, dari yang telat di atas. Jadi burung kurang ganas saat digantang, bahkan burung terlalu bocor di bawah atau terlalu bocor di akhir. Nah, seperti itu di akhir penilaian. Jadi buat teman-teman nggak usah sulit-sulit, jadi cukup mencari-cari settingan di channel YouTube yang kalian suka, dan mudah-mudahan yang saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian jika terapkan dengan konsisten dan dari harian sampai lomba. Oke, yang pertama saya mau berikan tips pengembunan. Jadi untuk karakter yang burung telat panas saat dilombakan, burung seperti ini untuk pengembunan jangan terlalu sering diberikan, cukup 1 minggu sekali ataupun 1 minggu 3 kali maksimal. Jadi jangan terlalu sering karena karakter burung ini kurang panas. Jadi untuk pengembunan itu kan untuk mendinginkan burung, menaikkan faktor burung. Jadi dominan untuk mendinginkan suhu badan tubuh burung. Jadi untuk pengembunan berikan 3 kali dalam 1 minggu atau 1 kali dalam 1 minggu. Nah, untuk selanjutnya untuk penjemuran. Untuk penjemuran burung-burung karakter seperti ini agak sedikit lebih lama dari burung-burung yang terlalu bocor ya. Jadi dari jam 7 atau jam setengah 7 setelah embun, penjemuran itu sekitar 2 jam paling lama, menyesuaikan cuaca panas. Dan kita juga kontrol karena cuaca panas kurang stabil akhir-akhir ini di bulan April. Jadi untuk teman-teman panasnya disesuaikan, bisa 3 jam bahkan sampai tunggu dia sampai loncat-loncat. Itu artinya burung itu udah nggak tahan kena panas. Jangan sampai loncat-loncat sambil mengap-ngap, takutnya nanti dehidrasi. Meskipun burung ini seneng panas, jadi kita sesuaikan burung-burung kita masing-masing. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bang. Burung saya ini telat panas di lomba tapi nggak seneng dijemur. Nah, itu bisa disesuaikan. Jadi untuk teman-teman, untuk penjemuran nggak jadi patokan di durasi 2-3 jam, ya disesuaikan masing-masing. Dan untuk mandi, nah burung-burung seperti ini untuk mandi, berikan mandi pagi saja, jangan diberikan mandi sore ataupun mandi malam. Jadi untuk mandi pagi disesuaikan ya 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari. Jadi kita sambil kita perhatikan burungnya, dia itu enak dimandi 2 hari atau 3 hari sekali. Kalau menurut saya lebih baik 3 hari sekali karena lebih stabil, karena burung seperti ini suhu tubuhnya kurang panas. Jadi jangan
terlalu sering dimandikan. Nah, untuk pemberian EF, berikan jangkrik itu standar ya, di ukuran rata-rata di 7 sampai 9. Jadi sesuaikan untuk EF. Kalau misalkan burung teman-teman dikasih 7 masih gacor, ya di hariannya dikurangin, jangan sampai hariannya gacor, nanti di lomba kurang otot. Atau bahkan 9 nggak gacor, ya udah cukup, jangan sampai berlebih di settingan harian ya. Jadi harian itu kuncinya cukup bunyi, jangan terlalu gacor. Nah, nanti kita maksimalkan gacornya pas di hari H. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemberian jangkrik di angka 5, 7 ataupun 9 disesuaikan dengan burung teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya untuk pemberian kroto. Nah, pemberian kroto juga kalau menurut saya berikan 3 kali sehari atau 2 hari sekali. Bisa kalian terapkan di burung kalian masing-masing. Jangan terlalu banyak porsinya, cukup maksimal ya 1 sendok teh, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit dan jangan terlalu banyak. Jadi porsinya itu pemberiannya setelah jangkrik. Jadi awal proses pengembunan kena jemur matahari sekitaran jam 7, jam setengah 8 diangin-anginkan. Setelah diangin-anginkan kasih mandi, habis mandi kasih jangkrik 7, 9 ataupun 5. Nah, kalau saya biasanya setelah saya kasih jangkrik setelah mandi, habis itu saya jemur. Habis itu setelah saya jemur, saya angin-anginkan, saya berikan kroto sebelum saya kerodong. Ya, seperti itu. Ya, untuk durasi krotonya berikan 3 kali sehari ataupun 2 hari sekali, disesuaikan. Untuk porsinya 1 sendok teh maksimal. Nah, dan untuk pengumbaran kalau saya pribadi, pengumbaran ini, nah setelah dijemur, setelah mandi ya kan, setelah mandi kasih jangkrik, dijemur, habis dijemur terus diangin-anginkan. Nah, setelah diangin-anginkan saya berikan umbaran. Nah, karena burung-burung saya di sini banyak, umbaran itu saya enggak setiap hari. Jadi saya berikan umbaran 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali. Jadi gantian. Dan untuk burung teman-teman bisa disesuaikan untuk pengumbaran. Jadi kalau rata-rata burung yang saya rawat itu burungnya mau di fisik, jadi saya berikan di umbaran bulat itu yang jungkat-jungkit, jadi langsung saya fisik. Kebetulan umbaran saya yang kotak itu masih rusak posisinya, jadi nggak saya pakai. Jadi semua burung yang saya rawat itu saya berikan fisik di umbaran jungkat-jungkit. Itu rata-rata untuk awal di umbaran jungkat-jungkit burung itu kadang 15 menit burung udah nggak kuat kalau burung baru pertama diumbar ya. Cuman kalau udah pertama di fisik mungkin setengah jam masih kuat. Nah, umbaran saya kebetulan di rumah ini umbaran ukuran 5 meter, panjangnya 5 meter. Jadi setengah jam, 1 menit itu udah sekitar 6 kali terbang. Jadi 1 jam sekitaran 420-an. Jadi rata-rata burung ini yang udah lama di sini saya umbar sampai 1 jam rata-rata. Nah, untuk pengumbaran, jadi pengumbaran bisa disesuaikan. Kadang ada yang burung saya nggak bisa diumbar, stres setelah di fisik gini. Ya udah, kalau burung seperti itu nggak usah di fisik, jadi cukup taruh umbaran. Kalau misalkan umbarannya aman, nggak kena panas, bisa sampai sore, taruh sampai sore, tapi jangan lupa dikasih air dan dikasih makan. Kebetulan kalau di tempat saya kan jadi kena panas, mungkin nggak bisa 1 hari, nggak 1 hari pun, mungkin dari jam 9 sampai jam 1 udah
udah saya masukin. Jadi yang pertama jungkat-jungkit 1 jam, habis itu istirahat sampai hampir terkena matahari, baru saya masukin ke kandang, saya kerodong. Nah, untuk burung yang telat panas saat di lomba ini, burung yang karakter seperti ini saya berikan sauna. Nah, sauna itu nggak perlu setiap hari, ya durasinya hampir sama pemberian mandi. Kroto itu hampir sama, 2 hari sekali, 3 hari sekali, durasinya seperti itu dalam siklus 1 minggu. Nah, untuk waktunya itu setiap harinya itu kita sesuaikan, karena penjemuran sauna itu bahaya, bisa burung mati dan fatal akibatnya, bisa dehidrasi misal pun burung itu nggak mati. Sebentar ya. Maaf, sambil ngerokok biar agak santai. Jangan lupa ngopi dulu buat teman-teman ya. Nah, lanjut lagi. Jadi untuk sauna ini kita sesuaikan. Jadi sambil kita pantau, jangan sambil ditinggal ya. Karena banyak yang kejadian burung yang di sauna itu mati. Jadi kalau saya pribadi di sini nih, saya nggak pernah mencabut makan atau minum waktu di sauna. Jadi cukup saya taruh di pelataran saya, kebetulan kan ada lantai, jadi suhunya lebih panas. Jadi burung yang ada di rumah yang telat panas saat saya gantang ini, bisa saya sauna sampai 1 jam, 1,5 jam itu paling lama dia baru mangap. Nah, jadi untuk burung teman-teman ya disesuaikan, karena beda burung, beda karakter. Meskipun dia karakternya sama-sama telat panas saat digantang, cuman udah beda karakternya lagi untuk di suhu badan ini. Jadi untuk sauna disesuaikan lah, untuk 3 hari sekali. Jadi untuk lamanya itu setengah jam, kalau setengah jam udah mangap ya udah cukup, seperti itu. Jadi jangan terlalu berlebih, apalagi sampai burung itu kadang sampai kayak ngelowoh itu kan udah bener-bener dehidrasi dia. Karena saya dulu pernah proses sauna itu 1/4 jam burung udah kayak ngelowoh, jadi udah ngepleh gitu. Jadi waktu sauna itu ya setelah jemur pagi kan, setelah mandi berikan jangkrik, terus dijemur, terus diangin-anginkan sebentar, habis itu langsung di sauna, langsung dikerodong di sauna. Jadi sauna itu kalau saya kerodong kering ya mungkin yang lebih bagus lagi, yang lebih cepat lagi efeknya itu burung kering kerodong basah, itu menambah lebih faktor lagi. Nah, mungkin itu untuk di proses sauna. Nah, untuk durasi perawatan jangka waktu setelah lomba, sebelum lomba, jadi saya menyiapkan burung itu karena saya masih di kalangan pinggiran ya, masih di Latber. Jadi saya rawat burung itu ya minimal 10 hari, rata-rata setengah bulan lah. Setengah bulan itu saya siapin, nggak sampai lomba itu di sini kan saya Latber hari Kamis. Jadi dalam waktu 2 minggu saya siapin, saya bisik terus. Kalau untuk pemisikan itu ada waktu, ya misalkan kadang kan ada burung yang niat mau saya bawa itu kan, jadi saya fisik ada 3, jadi gantian durasinya 3 hari sekali. Cuman kadang kalau pas lagi kosong burung-burung pada lagu semua, cuma ada 1, jadi bisa full maksimal saya fisik terus. Saya fisik itu 1 jam sekitaran 400
20 kali terbang di umbaran meter, itu selama kurang lebih ya 13 hari. Nah, untuk di settingan H-3, burung yang saya punya itu kan kebetulan balak 8 ya, yang burung yang telat panas saat di lomba. Jadi burung itu karakternya kurang panas, mintanya dia kalau mau digantang kadang kan mau dijemur dulu. Nah, jadi burung-burung ini H-3 yang tadinya hariannya, kalau yang saya di rumah itu kan 9, yang tadinya hariannya 9, H-3 jangkriknya saya tambahin 3, jadi 12. Jadi pagi 12, sore 12. Nah, H-2 nya saya tambah lagi 3 lagi, paginya 15, sorenya 15. H-1 nya saya tambah lagi 3 lagi. Jadi saya setiap hari itu dari H-3 saya tambah 3 porsinya, besok lagi saya tambah 3 sampai H-1 saya berikan 18. Nah, untuk pemberian krotonya itu saya berikan pas hari H pagi, kalau enggak pas H-1 malamnya. Jadi saya bom kroto agak banyak, 1 sendok makan. Jadi saya berikan, kalau enggak habis sudah saya tarik. Nah, untuk buat teman-teman, untuk pemberian waktunya itu malam hari H ataupun hari H pagi, itu bisa disesuaikan ya. Kalau saya seringnya rata-rata malamnya, malam hari H saya berikan kroto 1 sendok full, 1 sendok makan. Nah, dan pas di hari H-nya, karena saya berangkat lomba itu kan sore, mulai lomba itu kan sekitar jam 5, jadi saya berangkat dari rumah jam 4:15. Jadi di hari H pagi itu saya kembalikan jangkrik di 9. Nah, pas saya mau berangkat, saya berangkat jam 4:15 kan. Jadi jam 3:30 itu saya bersihin kandang. Setelah saya bersihin kandang, saya berikan kroto dulu. Saya berikan kroto itu sedikit, mungkin 1 pucuk sendok makan mungkin ya. Setelah itu saya berikan jangkrik. Jadi kalau menurut saya kroto ini untuk penambah birahi lah. Nah, saya berikan kroto sedikit, setelah krotonya habis saya berikan jangkrik 9. Nah, itu kalau 9 itu habis ya nggak apa-apa, cuman kalau nggak habis udah saya ambil lagi, habis itu saya bawa langsung berangkat. Nah, setelah di lomba, sampai di lapangan, sampai di gantangan, saya nggak minggir jauh dari keramaian burung. Jadi langsung saya mendekat seperti biasa, saya mendekat di kerumpulan, cuman nggak terlalu rame. Burung saya sesuaikan, kalau saya bisa ngablak burung itu saya ablak, saya buka penuh kerodongnya. Cuman kalau posisinya banyak yang ngablak, mungkin saya cuma buka kerodongnya separuh, jadi saya tutupin biar dia nggak ngeliat lawan. Nah di situ saya tambahin ulet Hongkong 3 ekor. Nah, sebelum naik sesi pertama. Nah, kalau posisinya burung itu udah mau ngetrek, udah mulai ngotot, burung mulai saya kerodong. Cuman kalau belum dia ngetrek sebelum naik sesi pertama, saya coba pancing pakai HP. Kadang kan posisinya di situ banyak burung, cuman nggak pada bunyi. Kadang rame pada bunyi, otomatis punya kita kan langsung nyaut. Nah, itu nggak usah pakai kita pancing pakai MP3 atau gimana, pokoknya udah, yang penting dia udah mau bunyi, udah mau ngetrek, udah kelihatan vektor, setelah itu kita kerodong. Nah,
seperti itu. Kita kerodong. Jadi untuk pemberian Hongkong ini ya, sebelum naik di sesi pertama, waktunya biasanya mungkin kalau saya sekitaran 10 menit sebelum naik di sesi pertama. Jadi saya berikan Hongkong 3 ekor. Nah, untuk pemberian Hongkong ini bisa disesuaikan karena karakter burung juga ya. Kadang burung saya ini ada yang sampai saya berikan 3 itu udah mangap. Jadi itu berarti kan posisinya terlalu banyak. Nah, terlalu banyak. Nah, 10 menit sebelum sesi pertama. Nah, kalau misalkan pas waktu sore itu ataupun siang, kalau siang sebenarnya lebih enak lagi. Jadi kadang cuaca panas nggak perlu dijemur. Jadi burung saya ini, burung balak-lapan ini enaknya sore itu kalau ada panas dijemur sebentar, jangan sampai mangap. Jadi setelah diberikan Hongkong, jemur bentar, dia udah mau gacor, udah kelihatan vektornya, langsung saya tutup kerodongnya. Nah, ini ada yang ketinggalan, maaf. Jadi hari H-3 itu kan tadi udah penambahan ekstra puding dari H-3, 2, 1 mandi. Nah, untuk pemberian mandi ini di waktu sebelum lomba saya berikan H-2 lomba. Jadi misalkan saya berangkat hari Kamis, lomba itu saya berikan hari Selasa. Hari Selasa saya berikan mandi pagi. Biar nanti ketika diberikan Hongkong dia nggak terlalu panas, biar stabil. Kadang kalau nggak diberikan mandi, dia akhirnya nanti setelah dikasih Hongkong dia mau mandi di dish. Nah, burung akhirnya nggak jalan. Nah, untuk pemberian sauna di Hamin lomba ini, jadi misalkan saya berangkat hari Kamis, dari hari Rabu agak saya rapet ini di H-3, H-2, H-1. Nah, di hari hanya udah nggak saya sauna. Nah, untuk pemberian pemisikan itu saya lakukan di umberan jungkat-jungkit itu saya berhenti. Saya berangkat hari Kamis, pemisikan itu saya hentikan sampai H-4. H-4 itu udah saya istirahatkan, jadi fokus di hari H-3, 2, 1 ini untuk penambahan EF. Nah, kembali lagi di pemberian ulet Hongkong sebelum naik saat lomba. Nah, setelah kita tambahkan Hongkong, nah kita buka kerodongnya separuh atau full. Kalau bisa buka full. Jadi biar dia itu fighter, biar dia bongkar isian, biar dia ngetrek dulu sebelum naik. Nah, setelah ngetrek nggak perlu bongkar isian sebenarnya, yang penting dia mau bunyi ngotot udah kita kerondong. Nah, setelah itu kita naik kan, jadi posisinya sebelum naik itu kita buka dulu kerodongnya. Jadi jangan langsung buka langsung naik, jangan. Jadi kita buka dulu separuh sebelum naik ya kan, pas waktu sampai gantangan tuh kan. Jadi kan kita dari tempat nyantai, kita tempat nyetel burung di dekat lapangan kan, biasanya kan kita bawa kan nyampe lapangan dek, kita nunggu teman yang lain. Jadi kita sambil buka burung kita, sambil kita goda-goda biar dia mau keluar dulu. Setelah keluar udah, nah habis itu burung naik udah langsung kita buka kerodong pun langsung kita naikkan. Nah, di situ kita lihat, kita amati. Jadi di sesi pertama ini kita amati di Hongkong 3 ini dia terlalu kelebihan atau kurang. Nah, kalau kelebihan berarti nanti di sesi keduanya kita kurangi. Jadi yang tadi di sesi pertama kita berikan 3, jadi kurangi 2. Nah,
Jadi kita kurangin 2, jadi kita pantau dulu kan. Kadang kan burung karakternya udah masing-masing. Jadi kita benar-benar perhatiin di sesi pertama ini kurangnya apa. Kalau kelebihannya kita kurangin, kalau kurang kita tambahin hongkongnya. Kita pantau. Karena rata-rata kalau saya nyeting burung itu saya nggak cuma naik 1 sesi, bahkan saya bisa nyampe maksimal itu 3 sesi. Rata-rata 3 sesi saya naik, ya minimal saya naik 2 sesi minimal. Jadi biar kita tahu, bukan kita maksudnya sok-sokan atau gimana, terus mentang-mentang burung jalan langsung digeber, enggak. Karena di 1, 2, 3 itu kan kita bisa menyesuaikan, oh burung ini kemampuannya 1 sesi, oh 2 sesi, oh 3 sesi, kan seperti itu. Jadi kita bisa nyari settingan di sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Nah, untuk kemaksimalan seperti itu. Nah, kalau misal pun di sesi pertama burung ini jalan, dapat nominasi ataupun dapat 1 ajuan juri, berarti kalau 1 ajuan juri burung kita kurang maksimal. Kalau masuk nominasi atau nominasi pun kadang kan ada yang nomor gede, itu berarti kan kurang maksimal. Jadi nantinya di sesi kedua kita tambahin. Tapi kalau udah pas, udah maksimal, sesuai, berarti kita berikan 3 itu untuk sesi kedua. Nah, setelah kita amati di sesi pertama, kita turun. Nah, kita sesuaikan lagi untuk persiapan di sesi kedua. Nah, untuk setut Hongkong ini, penambahan setut Hongkong ini banyak ya waktunya. Jadi kadang ada yang mintanya mepet dalam arti 5 menit sebelum naik sesi pertama. Ada yang mintanya agak lama, jadi mungkin setengah jam sebelum naik sesi pertama. Nah, itu bisa kalian cari setting otak-atik masing-masing, bisa disesuaikan karena ya itu tadi, beda burung beda karakter ya. Kembali lagi untuk di sesi kedua, kalau misal pun burung kita di sesi pertama udah mau jalan, yaitu tadi masuk nominasi ataupun 1 ajuan juri ataupun bahkan sampai juara, itu kita sesuaikan. Kalau udah kita masuk juara 1, 2, 3, berarti untuk di sesi keduanya kita tambahin 3 itu. 3 itu cukup. Cuman kalau di sesi pertama burung itu benar-benar nggak mau jalan, berarti kita tambahin lebih banyak untuk ulet Hongkongnya. Jadi yang di sesi pertama itu 3 itu masih kurang, dia nggak mau. Terkadang kan burung kalau masih telat panas, kurang panas, dia itu cuma ngetrek. Nah, kadang dia ngototnya pas bunyi bongkar isian di pas setelah penilaian. Nah, seperti itu. Jadi burung yang seperti itu bisa kita tambahin Hongkongnya agak banyak. Yang tadinya 3 bisa 6, tambahin langsung 6 untuk sesi kedua. Nah, durasinya ya sekitar 10 menit atau 1 sesi sebelum naik ke sesi kedua. Ini misalkan 10 menit sampai 15 menit lah. Jadi kita pancing sampai benar-benar panas. Jadi setelah itu, jadi burung itu jangan diablak terus ya. Kalau burung kita udah mulai keluar-keluar, udah mulai gacor, jadi langsung kita tutup lagi agar burung itu nggak terlalu kehabisan tenaga di bawah, kan seperti itu. Nah, setelah kita tambahin 6, kita
naik lagi seperti yang tadi. Kita perhatikan burung kita mau jalan atau enggak, ya kita teliti masing-masing. Ya kalau dapat alhamdulillah, kalau belum mau jalan lagi, jadi nanti di sesi terakhir saya biasanya seperti itu. Cuman kalau udah di sesi pertama, sesi kedua udah dapat, jadi saya nggak tambahin lagi, hongkongnya berarti 3-3, ya udah itu. Cuman kalau yang sesi pertama mungkin masuk nominasi 4, yang sesi keduanya saya tambahkan lagi, yang sesi pertama 3, sesi kedua saya tambahkan lagi 6. Nah nanti kalau sesi keduanya dapat naik lagi, yang tadinya nominasi 4 dapat nominasi 3, juara 3, berarti kan ada kenaikan nih, berarti oh dia ketemunya di sini, kan seperti itu. Jadi cukup di 6. Nanti kalau misalkan mau naik sesi ketiga, berikan 6, ataupun kalau mau tambah lagi, tambahin 1 aja udah cukup itu. Jadi mungkin seperti itu. Jadi itu pengalaman saya di Murai Batu. Jadi selama saya bermain Murai Batu itu nggak selamanya saya dapat juara terus ya. Ya kadang cuma nominasi, kadang juara 3, juara 2. Cuman ya itu tadi, di Murai Batu itu kita harus nggak pinter sih, telaten dan teliti. Nah, oke sebentar kita ngopi dulu. Jadi kita harus pintar-pintar banyak mencari ilmu, mencari setting-settingan. Jadi jangan bikin pusing ketika merawat Murai Batu. Jadi bikin enjoy aja kan. Jangan lupa aja sambil berdoa ya kan. Karena doa itu kunci dari segala kunci. Kita jangan sampai lupa dengan yang kuasa. Yang pertama kali sebenarnya itu doa. Nah, yang kedua adalah rawatan harian. Yang ketiga pemberian EF. Pemberian EF dengan aturan dan takaran yang pas. Nah, pemberian vitamin itu untuk minyak ikan, metabolis segala macam itu ya bisa disesuaikan. Jadi kita banyak-banyak mencari ilmu, khususnya di YouTube, dimanapun tempatnya, mencari settingan itu, berbagi sama teman yang sana yang sini. Jadi untuk settingan itu saya akui di setiap burung itu enggak sama, cuman itu hampir sama untuk karakter burung-burung yang telat panas saat digantangkan. Rata-rata burung yang telat panas saat digantangkan, ketika sebelum naik saya colok pakai Hongkong. Itu kuncinya di situ, untuk menambahkan emosi dan birahi cepat naik kan, seperti itu. Ada burung-burung itu yang sampai 1 cepuk sebelum naik settingannya. Nah, untuk teman-teman bisa coba seperti itu ya. Untuk awal mencoba itu berawal dari sedikit dulu, jangan terlalu banyak, nanti takutnya malah larinya ke kanibal. Nah, jadi mohon maaf jika penyampaian saya kurang bisa dimengerti. Mohon maaf, mudah-mudahan niat saya ini berbagi ilmu tentang rawatan murai batu bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa dukung terus channel saya. Yang belum subscribe tolong subscribe, dan agar saya itu semakin berkembang di channel dan semakin bersemangat untuk membagikan tutorial rawatan murai batu, membagikan video-video hiburan untuk teman-teman, video lomba di video short, agar bermanfaat. Karena saya jika bermanfaat untuk kalian itu sangat
kebahagiaan tersendiri ya. Jika ada masukan silakan tulis di kolom komentar, jika ada kritik tolong tulis di kolom komentar. Terus terang karena saya ini masih pemula di YouTube, jadi agak gagu di depan kamera. Untuk teman-teman tolong subscribe channel saya. Dan sekian, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.